Kami anak-anak terang yang cerdas, terpelajar, terlatih, dan dapat diandalkan, yang suka berdoa dan memuji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Kembali lagi di Sabtu Ceria ini, dan seperti biasa kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, saya ajak kita semua untuk berdoa. Tuhan Yesus, pada siang hari ini Tuhan, kami akan berdoa, kami akan menyembah nama-Mu Tuhan, kami akan memuji nama-Mu Tuhan. Semoga dengan pujian penyembahan ini dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, atas kasih setiamu Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Takut bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Mari kita ulangi lagu ini dari awal. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kasih-Mu menerangi langkahku. Takut karena ku tahu Kau bersama aku Tuhan. Ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup untuk memulihkan hidup kami Tuhan. Pulihkan hidupku. Berserah, kami percaya Tuhan. Percaya hanya Engkau yang penolong yang setia Tuhan. Penolong yang lebih tahu yang terbaik bagiku. Lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami tak takut Tuhan. Aku percaya hanya Yesus
Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini lagi. Haleluya. Yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong saya. Haleluya. Bagiku, Kau lebih sanggup untuk memulihkan hidup kami, Tuhan. Pulihkan hidupku, berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Yes, haleluya. Haleluya. Mari kita menyembah nama Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, mari kita muliakan namanya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Mari kita nyanyikan satu lagu lagi. Sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal lagi. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan kami Tuhan dengan Roh-Mu, dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Sertai tiap langkahku. Kau bersama kami Tuhan. Di dalam menjadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu. Haleluya. Mari kita ulangi lagu ini dari awal. Mengenai firman-Mu, jaga mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, menggenapi firman-Mu.
bukti kebesaran-Mu Tuhan. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Kami telah menyembah-Mu Tuhan, dan kami akan memberikan satu pujian lagi Tuhan. Kami ingin bersorak-sorai bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Over wrongs I've done, over my distress, over fears I've held, you have
Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Kita katakan this was from my heart, this was and I'm with you, I am devoted to you. Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Lagu ini dari awal lagi. Katakan sekali lagi. These words are of my heart. These words are of man and I am devoted. Mari kita memuji Tuhan. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. With you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Sekali lagi kita katakan. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. Forever and ever I give my praises to you. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Yesus buat puji-pujian yang sudah kami sampaikan di hadapan Tuhan. Biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan boleh memberkati kami. Sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak teens. Biarlah Tuhan memberkati sehingga kami juga boleh diberkati melalui firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama mau katakan amin. Shalom adik-adik teens sekalian. Sekali lagi kakak sapa shalom. Apa kabarnya di Sabtu ceria ini? Pasti luar biasa ya. Tetap sehat, tetap kuat, dan tetap semangat mengikuti ibadah. Nah, kita telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi sudah berdoa, tapi saat ini kita berdoa kembali untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Saya mengajak adik-adik semua tutup mata, kita mau berdoa. Bersyukur Tuhan di Sabtu ceria ini kami dipertemukan kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara bagi kami sehingga kami boleh mengerti, sehingga kami boleh memahami, dan sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu.
Kau memberkati kakak Erwin, dan juga memberkati semua adik-adik teen yang ada di rumah, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan memberkati. Kami saat ini mendengarkan firman-Mu, kami ingin mendengarkan cerita-Mu melalui firman yang akan disampaikan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Kakak sapa sekali lagi shalom. Ya. Oke adik-adik, hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang kakak persiapkan dari Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke 22 sampai 23. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ke 23. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Adik-adik, firman Tuhan saat ini mengingatkan kembali kepada kita bagaimana tentang buah-buah roh. Nah, tema kita dalam bulan ini adalah pengendalian diri. Tema kita bulan ini apa? Pengendalian diri. Pengendalian diri itu maksudnya apakah? Yaitu menguasai diri, mampu mengontrol diri, mengontrol emosi, tidak mudah terpancing seperti yang beberapa minggu yang lalu kakak sampaikan, bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang mudah terpancing emosinya. Nah, mengontrol diri berarti mengatur diri sendiri, maksudnya sudah mulai dewasa, sudah bisa mulai mengarahkan diri sendiri, sudah bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk, sudah bisa menentukan mana yang jahat, mana yang tidak, sudah bisa menentukan di mana yang disukai Tuhan, di mana yang tidak, sudah bisa menentukan di mana yang tidak disukai papa mama, mana yang disukai oleh papa mama, mana yang didukung oleh orang tua, mana yang tidak. Kita sudah bisa membedakan. Kita sudah bisa membedakan mana teman yang baik, mana teman yang kurang baik bagi kita. Nah, kita sudah bisa mengendalikan diri kita, sudah bisa kita menguasai diri kita, bahwa diri kita ini hanyalah tubuh yang benar-benar lemah, yang dikuasai sebenarnya oleh Tuhan. Tetapi kita memiliki hati nurani untuk kita menguasai ego kita, untuk menguasai pikiran kita, untuk mengolah hati kita, menunjukkan hati kita hanya untuk Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini kakak mau sampaikan di Galatia pasalnya yang ke 22 tadi. Nah, kakak lebih fokus mengambil di poin yang paling terakhir yaitu penguasaan diri. Karena itu adalah topik kita di bulan ini adalah pengendalian diri, sama dengan penguasaan diri. Nah, adik-adik, penguasaan diri bukan berarti hal yang mudah. Menguasai diri bukan hal, oh aku bisa ngatur sendiri, aku bisa berpikir sendiri. Menguasai diri itu bukan hal yang mudah. Bukan seperti membalikan telapak tangan. Cepat kan? Tidak seperti begitu adik-adik. Tetapi menguasai diri adalah betul-betul energik, membutuhkan kekuatan yang paling dalam dari hati, membutuhkan kekuatan daripada Tuhan, membutuhkan keteguhan hati, membutuhkan yang namanya komitmen. Jadi begitu banyak pertimbangan di dalamnya. Makanya kakak ingatkan kembali, di minggu lalu kakak bilang bahwa orang yang tidak bisa mengendalikan diri, orang yang emosional, yaitu orang yang tidak bisa mengambil keputusan yang tepat dalam dirinya. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia gegabah. Gegabah artinya terburu-buru mengambil keputusan. Nah, mengendalikan diri bukan hal yang gampang. Karena kenapa? Kita diperhadapkan dengan dua sisi adik-adik. Yaitu sisi pertama adalah dunia kita, sisi kemanusiaan kita atau duniawi kita. Yang kedua yaitu rohani kita. Nah, yang lebih kuat di mana sebenarnya adik-adik? Yang lebih kuat sebenarnya yaitu adalah sisi rohani kita. Maka kita harus pupuklah sisi rohani kita itu, karena sisi dari duniawi kita sangat mempengaruhi sisi rohani kita. Duniawi kita apa adik-adik? Yaitu tadi keegoisan kita lah,
tidak bisa mengendalikan diri lah, dan terpancing emosi lah, dan mudah terpengaruh dengan yang lain. Kita tidak memiliki pendirian, kita tidak ada konsisten dalam diri kita. Nah, itulah sisi duniawi kita adik-adik. Itulah yang sangat mempengaruhi kehidupan kita. Itu yang sangat mempengaruhi sisi dari rohani kita. Kita mudah terpancing, kita mudah lelah, mudah capek oleh karena kita mengikuti ibadah mungkin. Doa kita tidak berurutan, dan kita membaca firman Tuhan jarang karena kelelahan kita. Nah, itu sisi dari kemanusiaan kita. Tetapi rohani kita apa adik-adik? Yaitu kita haus akan kebenaran firman Tuhan. Kita selalu ingin beribadah, kita selalu ingin berdoa, selalu ingin membaca firman Tuhan. Dan kita selalu berbuat yang baik. Kita selalu membuat orang-orang di sekeliling kita merasa nyaman dengan kita, membuat orang lain diberkati melalui tingkah laku kita, melalui ucapan kita, melalui teguran kita kepada teman kita. Nah, melalui ibadah kita juga orang diberkati, dan bahkan melalui kesaksian kita orang lain menjadi diberkati. Nah, itu sebenarnya keinginan roh adik-adik. Tetapi bagaimana kita mengendalikan keinginan daging kita? Maka kita harus menguatkan keinginan rohani kita, supaya keinginan daging kita, keinginan jasmani kita, keinginan kemanusiaan kita tidak melebihi dari keinginan rohani kita. Yaitu seperti apa adik-adik? Kita harus benar-benar mendekatkan diri kepada Tuhan, selalu meminta pertolongan kepada Tuhan, dan meminta petunjuk daripada Tuhan, meminta Tuhan untuk selalu menuntun kita, meminta Tuhan untuk menguasai diri kita, menguasai hidup kita, untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, hal-hal apa adik-adik yang sering kita lalai? Hal-hal apa yang sering membuat hati Tuhan kecewa dengan kita sebenarnya? Apa adik-adik? Ya, itu tadi, kita lupa. Dalam sekejap aja kita lupa akan Tuhan. Mungkin saat kita bangun, kita tiba-tiba udah cari handphone, bukan cari Tuhan dulu, atau bersaat teduh, Tuhan terima kasih, saya sudah bangun pagi ini, itu karena anugerah Tuhan. Tetapi yang sering terjadi apa adik-adik? Kita saat bangun dari tidur, kita langsung cari HP, cari handphone. Mana handphone saya? Kita lebih terdahulu kita cari itu. Padahal kita tidak tahu adik-adik bahwa sebenarnya yang terlebih dahulu kita cari itu adalah Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan? Yaitu bersekutu dengan Tuhan, mengucap syukurlah karena satu malam engkau telah melewati malam yang gelap tanpa engkau sadari karena kamu tidur. Tetapi apakah ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur? Tidak ada alasan bagi kita adik-adik. Justru kita sangat berdosa ketika kita bangun dari tempat tidur kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, kita mari menguatkan iman kita, menguatkan hati nurani kita, menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, bahwa melalui roh kita lah pengendalian diri kita ini, kita bisa kendalikan diri jasmani kita ini. Karena hanya roh lah, hanya Tuhan lah, hanya persekutuan dengan Tuhan, hanya dengan melalui doa penyembahan kita boleh mengontrol atau mengendalikan diri kita. Oke adik-adik, biarlah firman Tuhan, pengendalian ini, biarlah buah-buah roh ini boleh tercantum di dalam hati kita dan boleh kita lakukan. Dan buah-buah roh itu yang paling terakhir itu adalah pengendalian diri atau penguasaan diri. Biarlah itu terjadi dalam diri adik-adik, terjadi dalam diri kakak, dan terjadi dalam diri kita semua. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan yang ada di rumah, dan selalu mengandalkan Tuhan untuk mengontrol diri kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita kembali berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu. Kami telah diingatkan kembali bagaimana buah-buah roh tersebut Tuhan. Yaitu salah satunya di dalamnya adalah mengendalikan diri Tuhan, menguasai diri. Ajari masa muda kami, ajari kami Tuhan di masa muda kami ini, untuk anak-anak tim sekalian, untuk belajar mengendalikan diri, mengendalikan emosi, mengendalikan
kesombongan kami, mengendalikan semua hal-hal yang buruk dalam hidup kami, supaya kami tetap fokus kepada Tuhan, dan tetap kami dibangkitkan hidup kami penuh dengan roh penyembahan, roh bersyukur, roh berdoa, roh membaca Alkitab, haus akan kebenaran firman Tuhan, sehingga keinginan daging kami tidak dikuasai Tuhan hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sangat bersyukur jika kami boleh mendengarkan firman Tuhan di Sabtu Ceria ini. Engkau memberkati anak-anak tim sekalian yang ada di rumah. Engkau memberkati papa mama mereka dalam usaha pekerjaan. Engkau memberkati juga studi adik-adik kami ini Tuhan, dalam sekolah mereka, baik itu dalam bentuk PJJ atau bentuk bertemu langsung di kelas. Tuhan berkati guru-guru mereka Tuhan. Engkau memberkati pelayanan kedua orang tua mereka, dan juga adik-adik kami ini Tuhan, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menopang, berikan kesehatan selalu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga tak lupa berdoa untuk Pastor Ahwi sebagai koordinator dari sekolah minggu kami Tuhan, atau teens, dan juga Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Tuhan memberkati. Terima kasih Yesus. Engkau juga memberkati ketua Kicas kami Tuhan, dan juga seluruh guru-guru sekolah minggu. Tuhan memberkati. Kami sangat bersyukur dan kami berdoa. Kami juga tak lupa berdoa untuk adik-adik teen sekalian yang ulang tahun. Tuhan memberkati. Dan juga kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan kami selanjutnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun, aku ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati.